Jadi awalnya Bang, Iya. saya berharap ulang tahun aku itu dirayakan hanya kecil-kecilan saja. Pergi ke pantai, tiup lilin bersama kawan-kawanku yang ketemu di Bali. Menikmati sunset. gitu Ya, sunsetan di Bali, terus udah gelap, tiup lilin gitu aja. Terus? Nah, ternyata ekspektasiku itu jauh di atas ekspektasi itu. Kenyataannya melebihi ekspektasiku. Yes. Jadi kawan yang dari Jakarta, Itu dari Jakarta? dari Jakarta, dari Medan, datang orang itu untuk melakukan surprise di klub ternama di Bali. Itu sebenarnya nggak ada direncanakan atau oh nanti Om Rek kami mau datang, ada nggak seperti itu? Sebelumnya ada kayak, tapi nggak tahu tempatnya. Maksudnya kami datang ulang tahunmu, tapi belum tahu ini mau dirayakan di mana. Ya itu yang kupikir ya cuma di pantai aja sekedar ngopi gitu. atau terus tiup lilin biasa-biasa. Ternyata di klub ternama, di beach club, terus dikasih surprise super yang duper, bahkan di LCD klub itu ditulis Happy Birthday Happy Om Rek. Birthday Om Rek. Iya. LCD yang besar itu. Iya. Wow, luar biasa. Habis itu di Kentamani juga diadakan surprise sebelum yang di beach club. Yeah. Terus ada lagi kawanku yang ketemu di Bali ngadain surprise party juga di daerah Seminyak, di pantai, Di tempat yang berbeda. Jadi selama ulang tahunku itu di Bali ada 3 tempat yang benar-benar surprise. Jadi yang pertama itu di Atlas. Atlas ini kan beach club yang ternama ini. Itu yang pertama. Yang kedua di daerah Kintamani, Resto Mahal ini. Di daerah Kintamani. Baru ketiga ini Seminyak Beach. Jadi ini di daerah Seminyak, di Double Sik, pantai Double Sik. Nah ini kan kembali ke pertanyaan saya tadi itu. Ini semuanya dari mana? Ini kan kalau dihitung itu kan ini kelas mewah semua. Iya. Jadi penginapanku juga meskipun tergolong kayak kos-kosan tapi udah kayak apartemen. Baru makananku juga nggak berlebih-lebilah. Terus transportku semuanya kalau dihitung-hitung udah sekian puluh juta gitu harusnya habis. Puji Tuhan Bang. Itulah kebesaran Tuhan itu, kebesaran dan kebaikan Tuhan itu dalam hidupku Bang. Di umurku yang 40 tahun memang sepertinya Tuhan sudah aturkan bahwa saya akan merayakan ulang tahun di kota yang saya inginkan dari kecil. Terus saya dibiayai oleh orang-orang baik. Berkat itu selalu ada Bang. Jadi jujurlah, selama di Bali saya nggak mengeluarkan uang sepeser pun. Jadi ini kan benar. Kalau kata orang bijak, dreams come true. Dreams come true. Itu setelah usia 40 tahun. 40. Itu seperti Tuhan itu mengirimkan orang-orang baik ke Bali. Iya, ke Bali. Untuk merayakan ulang tahun yang ke-40. Ini kan luar biasa. Ternyata kan kalau kita lihat kan, dan juga banyak komen di sosmed, udah banyak kali lah duit kau, Om Rek. Jalan-jalan kau sebulan di Bali. Belum lagi jalan-jalan keliling ke yang kota lain ya. Itu ternyata dari kasih karunia Tuhan kirimkan orang-orang yang baik, benar. Jadi memang benarlah kata firman Tuhan yang mengatakan bahwasanya burung di udara tidak menabur tapi dia dipelihara Tuhan. Tuhan pelihara. Jadi memang kalau Tuhan sudah berkehendak Bangku, ya my brother, kalau Tuhan sudah berkehendak, ya kita Tuhan gini aja, gampang aja Tuhan kayaknya menggerakkan hati orang itu. Itu akan jauh dari melebihi yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Apa yang kau demi kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, Tuhan dapat, Tuhan memberi, Tuhan itulah intinya gitu. Pokoknya Tuhan memberikan lebih apa yang Tuhan memberikan lebih dari Tuhan sedang bekerja suatu tanda yang udah lupa ya. Intinya gitulah. Tuhan memberikan lebih dari apa yang kita harapkan, Bang. Betul sekali. Jadi itu sebenarnya karena ada sebab akibat sebenarnya. Apa yang telah kita terima saat ini karena ini pastilah pernah kita menanamkan suatu kebaikan dan itu saya percaya ada
semacam tabur tuai. Yes, hukum tabur tuai. Hukum Kalau tabur di tuai. Bali Bang dinamakan itu karma. Karma ya. Jadi karma itu kalau di Bali ada dua, karma baik, karma buruk. Iya. Karma baik yaitu apa yang kita lakukan hal-hal baik, ini akan suatu waktu akan kembali kepada kita. Iya. Apa hal-hal buruk yang kita lakukan selama hidup, ya ini akan kembali lagi sama kita. Jadi itu ada karma baik, karma buruk. Betul. Jadi hukum tabur tuai. Jadi itulah mungkin apa namanya dari hal-hal atau masalah-masalah yang aku hadapi selama ini, terus bagaimana aku melakukan ibaratnya kewajibanku sebagai anak kepada orang tua, Iya. itu ternyata Tuhan Jadi perhitungkan. seperti yang tahu, ini saya saksi hidupnya teman-teman. Ini kalau Om Rek ini adalah sepudan kami, anak paling bungsu. Dan si Om Rek inilah yang mengurus bagaimana saat mama saya sakit, tidak bisa beraktivitas. Sementara posisi dia waktu di Jakarta karirnya lagi meningkat. Tapi karena orang tua sedang sakit, dia meninggalkan semuanya di Jakarta ya. Kembali ke kampung untuk mengurus orang tua, baru dilanjut lagi yang Bapak terakhir ya. Jadi itu benar seperti firman Tuhan, kalau apa yang kamu perbuat kepada orang tua itu pasti ada hal-hal yang baik nanti akan Tuhan sediakan. Amin. Amin ya. Amin. Dan sekarang nggak mungkin dari yang lain, nggak dari keluarga, tapi orang-orang lain bisa Tuhan kirim. Bisa Tuhan ya. kirimkan. Dari Ini mana luar biasa. saja. Dari Ini mana. kan nggak cuma di Bali ya. Di Bali tadi sebulan 3 hari. Sebulan 3 hari. Itu lanjut lagi. lanjut pentolan lagi. kemana? Nah, dari Bali karena memang Ya. saya udah ngerasa mumpung kayak udah di daerah Jawa ini gitu kan, Ya. tinggal nyebrang ke Banyuwangi, ya kan? Banyuwangi, terus? Nyebrang langsung ke Banyuwangi. Dari Banyuwangi saya melanjut perjalanan ke Malang. Malang. Dari Jawa Malang, Tengah. ya Malang saya kembali ke Batu. Sebenarnya Batu. Malang Batu ini sama. Cuman Masih udah beda, udah dibedakan Beda tempat. kabupaten, Iya. kota Madia, kabupaten. Iya. Nah dipisah. Nah dari Batu aku kembali lagi ke Malang karena memang betah. Aku rekomendasi nih kota Malang. Setelah Bali, Malang. suka suka. dan Batu. Batu. Karena hawanya di situ memang dingin ya. Dingin, makanannya enak, orang-orangnya positif kayaknya. Good vibes lah ya. Good vibes Good ya. vibes. Good vibes. Ya. Nah dari Malang aku ke Surabaya. Kurang lebih seperti Jakarta lah ya kalau Surabaya. Ya kayak kota besar tapi besar, panas terus ya panas. gitu aja. Nah, jadi dan di Surabaya itu Setelah itu? nggak terlalu banyak yang dieksplor. Iya. Dari Surabaya saya menuju ke Jogja. Jogja, Malioboro. Jogja Malioboro. Kebetulan saya tinggal dekat Malioboro. Berarti menikmati hiruk pikuknya Malioboro yang 24 menikmati jam. sekali. Bahkan saya kadang pulang jam 4 pagi dari sana. Karena memang suasananya kayak kehidupan 24 jam melebihi Jakarta kalau kulihat keramaiannya. Hiruk pikuknya, Bang. Gitu ya. Kan kota pelajar ya. Iya, Banyak Jalan Malioboro itu. banyak mahasiswa apa pengunjung di sana? Banyak pengunjung. Pengunjung Iya, justru pengunjung, ya. Setelah iya. dari Jogja, Nah, Jogja ke Solo. Naik kereta kan, ke Solo. Dari Solo aku ke Semarang. berarti Borobudur wajib dong. Wajib. Dari itu Prambanan. Jogja, Borobudur, Prambanan. Ada namanya satu lagi wisata di sana, Barede